dewasa di luar, luka di dalam. Yes. Mendengar itu pertama Mbak, nah tanggapan Mbak apa sih? Apakah memang itu hal yang kejadian atau bahkan ya ini baru nih di podcast ini doang gitu? Orang tua, mereka tuh sosoknya ada, tapi secara emosional absen gitu loh. Nggak hadir secara emosional. Sehingga saya merasa, saya punya kedua orang tua masih sehat, tapi kok saya rasanya asing ya? Tadi pertanyaannya adalah, apakah memang nggak boleh? Mungkin gitu ya. Apa nggak boleh kita jadi mungkin agak keras sama anak misalnya gitu? Mungkin saya punya 2 prinsip. Yang pertama, ada yang namanya prinsip epigenetik. Gue nggak mau lihat orang lain berbahagia. Gimana pun caranya, orang lain harus lebih sakit daripada gue. Ada orang yang jadinya pleaser. Kebetulan aku yang kedua itu, pleaser. Aku jadi tidak tahu boundaries yang sehat, batasan diri. Aku sulit menolak, aku selalu apapun menyusahkan diriku, pokoknya aku harus bantu orang lain, gitu. Jadi aku nggak tahu batasanku mana hal yang sebenarnya ini nyapein aku, mana yang sebenarnya aku masih sanggup atau enggak gitu. Aku tuh tipe yang kedua seperti itu. Nah, tadi ada beberapa catchphrase yang menurut saya menarik nih. Orang stres itu tidak tahu kalau dirinya sedang stres. Iya. Nah, tapi ada satu lagi yang cukup masuk di kepala. Betul. Dari dulu, nah, ada beberapa kejadian dulu yang akhirnya triggering sekarang. Yang akhirnya sebenarnya mikir juga ya, ternyata ini tuh serius itu dan bukan hal besar aja, tapi yang menumpuk terus ya dokter ya. Menumpuk yang akhirnya menyebabkan kondisi yang bahkan tadi ya, karena panic attack tadi, lagi nyetir pun jadi bahaya gitu kan ya. Betul. Nah ini, gitu dok, ternyata Iya. serem itu ya. Jadi ini kalau kita balik lagi ke topik kita, menarik banget nih. Gimana nih? Tentang, wah ini udah campur aduk nih sebenarnya, tapi pada prinsipnya adalah tentang trauma masa kecil. Iya. Dimana ya trauma masa kecil ini mungkin ke dokter Dudu juga nih. Kalau tadi yang Mbak Dita sampaikan dengan berbagai macam gejala yang dimunculkan pada saat dewasa. Sebenarnya dok, apakah gejala-gejala yang muncul itu adalah bentuk coping mechanism pada saat dewasa? Atau seperti apa sih dok? Kapan itu menjadi sebuah masalah? Nah, ini di podcast yang lain bersama dengan Ya. Dr. Adi dan Mas Azhar juga sudah sempat kita diskusikan bahwa tubuh itu adalah panggung bagi otaknya. Otak itu adalah sutradaranya dan otak itu berisi pikiran, perasaan, perilaku, sedangkan tubuh itu adalah panggungnya. Ketika sebuah emosi itu datang, misalnya intensitasnya atau kekuatannya tuh biasa aja. Oke? Tapi kita tidak pernah mau memproses itu dan dikatakan atau dirasa tidak bisa mengekspresikannya. Nggak boleh nangis, nggak boleh marah. Kamu tuh kayak gitu doang, gimana sih? Nggak boleh nangis dong, harus kuat anak mama, harus kuat. Kalau di sekolah misalnya gitu doang, harus kuat, harus bisa. Kan mau jadi apa gitu. Jadi rasanya kayak untuk menjadi sesuatu yang baik itu harus kuat dan tidak boleh mengekspresikan emosi. Ketika itu terjadi, itu bukan terhapus. Yang terjadi adalah otak kita itu akan memproses itu dan mengatakan, oh ya sudah, kalau kamu tidak mau ekspresi secara perasaan atau ekspresi perasaannya itu langsung, mari saya bantu dengan ekspresi di fisiknya. Ya, jelas seperti itu. Makanya orang-orang yang mungkin bentuknya depresif mungkin akan lebih, mungkin enggak, aku nggak murung kok, cuma nggak pengen kemana-mana aja, cuma nggak pengen kerja, lemas aja energi gue tuh, bukan gue sedih, enggak, gue nggak ada energi doang. Cemas, oh mana cemas, cuma gemeter aja, deg-degan, nggak cemas. Jadi karena kita menolak merasakan itu, sehingga yang terjadi adalah fisik. Atau tadi kan kalau intensitasnya biasa, apalagi kalau intensitas emosinya besar, udah diproses di emosinya dia kuat, bahkan bleber juga ke bagian bawah sadarnya, ke fisik juga kena gitu. Begitu pula tadi, kenapa biasanya gangguan panik atau mungkin serangan panik itu datang? Yang paling sering adalah sebenarnya ketika emosinya tidak ada ruang untuk diekspresikan, maka gangguan panik yang keluar. Biasanya kalau sudah mulai sadar, oh waktu itu aku takut sebenarnya, oh waktu itu aku marah sebenarnya, oh waktu itu aku sedih sebenarnya. Mungkin masih ada serangan panik, tapi intensitasnya jauh lebih rendah. Begitu? Betul sekali. Iya. Ini jadi penasaran dok. Tadi kembali ke statementnya Mbak Dita tadi kan, orang stres itu nggak tahu kalau dirinya stres. Terus tadi juga ya kalau nggak ada sesuatu yang nge-trigger, kita juga nggak tahu. Pertanyaan dok, kalau misalnya kita bahkan tidak tahu kita ini sedang butuh pertolongan kayak tadi, Mbak Dita nggak tahu tiba-tiba dia
sakit, ya tadi Muncul keluhan, mengalami beberapa serangan panik dan macam-macam, sampai dia kaget, direkomendasikan oleh internisnya coba ring psikiater gitu kan. Kan dia nggak sadar kalau dirinya sedang harus ditolong. Nah, itu gimana kita bisa tahu kita harus di posisi harus sudah melapor ke dokter gitu? Baik. Seperti yang dikatakan sama Mbak Dia tadi di postingannya, kalau mau maju, mundur dulu. Kita kepikiran biasanya, saya sukses harus bekerja, saya sukses harus belajar, saya sukses, maju terus. Pokoknya saya harus mempersiapkan segalanya tuh. Nggak pernah mikir, ini sesuai yang saya mau apa bukan ya? Ini sebenarnya mau saya atau keharusan? Ini sebenarnya saya pengen ngelakuin atau karena semua orang ngelakuin jadi saya ngelakuin juga? Ini saya mau atau saya harus ngelakuin itu? Ini jadi cara paling baiknya adalah tolong punya waktu untuk refleksi diri, punya waktu untuk nanya perasaan hari ini gimana ya. Kadang orang bilang, aku tuh nggak suka journaling, aku nggak tahu nulis apa. Kadang-kadang merasa seperti itu. Nggak harus lengkap paragraf kok. Kadang-kadang satu kata aja, satu kalimat juga cukup, nggak ada masalah gitu. Dan mungkin kalau boleh saya ajak untuk lebih dalam lagi, buat penonton yang bilang, tapi aku udah banyak mikirin perasaan aku dok, itu malah pitfallnya. Kadang kita mengintelektualisasikan emosi. Kita bukannya merasakan emosinya, malah dipikirin, kenapa ya aku cemas? Harusnya aku ngapain ya? Aku sedih tuh kenapa? Terus aku harus... Coba gimana kalau cemas? Oh ya, saya lagi cemas. Berarti kalau saya cemas sekarang, yang saya cemaskan minggu depan, coba saya tulis dulu. Atau saya lagi sedih. Kayak waktu saya mungkin lagi kehilangan orang yang saya sayang, nggak apa-apa kalau saya butuh istirahat dulu. Wajar, nggak apa-apa. Mungkin saya perlu komunikasi bahwa saya butuh waktu dulu 3-5 hari untuk bisa healing, baru nanti saya kembali ke kantor. Bukan yang kayak, nggak boleh sedih. Kalau saya sedih berarti saya harus menggerakkan badan. Kalau gitu saya harus, ya kalau misalnya kebetulan stresnya ringan sih nggak apa-apa ya. Cuma kalau ini situasinya agak berat, malah itu yang jadi paling benernya adalah coba kita mundur dulu, rasakan emosinya, terima, baru maju lagi. Oke. Nah bro, jadi ini udah di-spill sedikit nih tentang bagaimana cara mengatasi, menangani trauma di masa kecil tadi atau healingnya. Jadi kalau tadi kita di awal ngebahas soal si trauma masa kecil itu udah cukup jelas kayaknya ya, dampaknya itu cukup kerasa, dan bahkan Mbak Dita sendiri sebagai penyintas mental health-nya juga tadi udah menceritakan beberapa pengalamannya. Nah dok, mungkin sebelum nanti ke arah solusinya seperti apa, saya mau tahu dulu kesalahan apa sih yang paling umum dilakukan untuk seseorang yang mau mencoba menyembuhkan luka di masa lalunya? Udah nggak usah dipikirin. Wah, karena terlalu banyak dipikirkan. Enggak, itu yang paling sering. Itu paling sering. Udah mah nggak dipikirin. Pilihan dua tuh, nggak dipikirin sama sekali, atau dipikirin terus sampai nggak ada solusinya. Oke. Kenapa kalau yang udah nggak usah dipikirin menjadi kesalahan? Karena yang bekerja nanti fisiknya. Oke, alam bawah bukti sadarnya coping masih yang sangat tetap. bagus. Oh. Nggak kerasa kan? Nggak kerasa apa-apa nih. Karena dari dulu dibilang harus kuat, nggak usah mikir kayak gitu. Mama kurang bersyukur kalau mikirin itu. Nggak tuh, nggak dipikirin. Yes, tiba-tiba muncul panik. panic Dan attack. paniknya kenapa juga? Nggak tahu. I see. Meledak begitu Meledak aja begitu aja. tiba-tiba. Begitu pula, tapi ada juga kesalahan yang mungkin karena mungkin baru-baru datang ke psikolog sekali, baru ke psikiater sekali, atau baru baca di media sosial dan tidak mendalami ilmunya atau tidak mempelajari lebih lanjut, dia cuma sampai ke titik yang, harus aku pikirin ya. Berarti kalau gitu harus aku breakdown, terus habis itu masalahnya apa? Oh gini, berarti aku tuh sebenarnya dok ya, aku itu udah tahu dok, aku tuh sebenarnya ada trauma sama ayah aku, ada trauma sama ibu aku. Jadi aku kayak gini tuh karena itu, aku tuh jadi merasa kehilangan figur ayah, kehilangan figur ibu, terus habis itu aku merasakan jadi seperti ini. Jadi ya emang aku kayak gini dok. Jadi memang sebenarnya semua masalahnya, gimana kalau kita sudahi bagian, ya kita tahu bahwa itu adalah sesuatu, kita paham bahwa itu adalah sesuatu yang bagus, sudah memahami bahwa itu adalah trauma di masa kecil. Yuk sekarang dibanding kita mikirin ini kenapa, koneksinya sampai dalam banget gitu ya, defense mekanismenya apa, terus copingnya apa, ini secara teori ini apa, itu tuh banyak banget. Tapi pas ketemu sama situasi yang serupa lagi, malah mikir lagi, aku kenapa aku panik lagi, padahal oke baik, saya panik kayaknya hari ini gara-gara saya merasa tertekan di kantor, banyak banget
kanan. Oke, saya akan ngasih waktu dulu 15 menit. Tarik nafas dulu. Kalau bisa saya telepon dulu. Oke, aman. Sudah cukup. Kita balik lagi. Sambil ngomong kalau perlu, kalau yang suka self-talk, terima kasih ya Cemas, sudah ngasih tahu saya bahwa ada bahaya. Nanti kalau datang lagi pas sudah waktunya aja ya, kalau sekarang mau nyetir dulu. I see. Nah itu dari sudut pandang Dokter Dudu nih. Saya mau geser dikit ke Mbak Dita sebagai mental health survivor-nya. Kan tadi Mbak Dita juga udah ceritakan ya, sampai akhirnya bisa ketemu atau direkomendasikan untuk ke psikiater itu ternyata dari internis yang merekomendasikan. Nah, pengen tahu dong Mbak Dita, pada saat sudah ketemu dengan psikiater, itu hal apa yang mungkin mengubah? Baik itu mungkin pola pikir Mbak Dita, atau mungkin ya menghilangkan trauma di masa lalu kah, atau seperti apa pendekatan yang dilakukan? Oke, kalau yang aku rasa dari sekian sesi konseling, terapi, dan lain-lain, karena kan saya nggak ke psikiater aja, tapi ke psikolog juga. Pokoknya apapun deh, karena saya kan bingung ya, sakit-sakit terus itu gitu. Yang paling berasa adalah cara saya menangani diri saya. Karena kan itu tadi gangguan cemas, panic attack itu dia nggak kenal kondisi, waktunya datang, kumat, kambuh, dan orang lain juga kan belum tentu mengerti gitu. Nah, perbedaan yang signifikan yang bisa aku rasa itu adalah ketika dulu saat aku belum teredukasi dengan baik tentang mental health, tentang tenaga profesional gitu ya. Dulu itu ketika paniknya datang, sesaknya datang, terus semua simptom ada, saya munculin masalah baru nih. Jadinya ketakutan baru gitu, jadinya saya nggak mau tidur, nanti saya deg-degan lagi, sesak nafas lagi. Sementara karena saya escape dari itu, saya nggak tahu. Betul, tidak semua emosi harus dirasionalisasi ya dok. Nah itu konsep itu juga yang saya pegang gitu. Dulu tuh kayaknya kurang mindful, kayak apa-apa tuh harus, oke nggak boleh gini. Udah, tahan gitu. Masa sih gue lemah banget gitu doang. Nah selalu itu negatif thought itu banyak banget gitu. Kalau sekarang sudah bisa memilah-milih, membedakan. Dan yang paling penting bantu banget nolong aku tuh adalah aku mulai bisa menangani diriku. Jadi udah tahu kayak, oke, agak pusing nih, agak kelayangan nih. Atau kayak, kan dia udah berasa tuh nafas udah mulai berat gitu ya. Kayak, oke aku overwhelmed banget nih seminggu kemarin atau 2 minggu kemarin, kenapa? Atau ada kejadian apa sih yang bikin emosi aku tuh tersimpan gitu aja gitu. Nah sebenarnya ini juga masih kaitan dengan triggering kalau aku rasa kayak hal kecil mungkin sebenarnya orang tuh nggak maksud ke situ. Tapi sistem nervous aku menangkapnya, hey Dita ini sama, ini adalah kejadian menakutkan untukmu. Jadi reaksinya sama. Nah tapi kan jadi saya kebantu kayak, oke, ternyata reaksi saya masih seperti yang lalu nih. Contohnya kayak misalkan, aku diajakin last minute gitu ya. Terus aku bisa yang BTI, berarti aku nggak berarti ya buat kalian. Padahal kan itu receh banget gitu ya, nggak penting banget sebenarnya. Waduh, sering banget kayak gitu ya. Tapi ketika flashback, akunya flashback yang, oh iya waktu kecil aku sering banget penolakan nih dulu. Kebetulan case-nya di aku itu ya, tapi bukan berarti semua hal seperti itu sama, kita nggak generalisir. Karena case-nya aku memang ditangani profesional gitu. Dan memang tugasnya adalah aku harus bisa mengenali emosi-emosi itu. Makanya untuk bisa sembuh, aku harus nemuin dulu sakitku yang mana yang belum beres. Gitu. Ini banyak, ini jadi berat lagi nih Mbak. Jadi Mbak, sebagai yang pernah mengalami serangkaian itu Mbak, dua dong Mbak, satu adalah membedakan kapan waktu lagi capek sama kapan waktu lagi wah ini kayaknya memang aku harus minta bantuan lagi nih. Sama yang kedua Mbak, setelah serangkaian perjalanan panjang ini, bagaimana sih caranya Mbak Dita ini berdamai dengan kondisi-kondisi yang mungkin menghasilkan Mbak Dita yang sebelumnya gitu Mbak? Oke, yang pertama adalah kapan aku menavigasi diriku memang harus butuh bantuannya. Nah ini juga nggak bisa digeneralisir, sebenarnya tiap orang itu akan punya tahanan yang berbeda. Ya resiliensinya beda, pain of tolerance-nya juga beda. Nah kalau aku karena di konseling itu juga kan kita diajarkan juga, saya diajarkan bahwa jadi aku selalu menetapkan, oke, coba kita observasi diri aku nih 2 minggu ini gimana gitu. Apakah emang capek karena kebanyakan kerjaan atau revisian dari klien gitu ya, atau yang mana gitu. Nah kalau misalkan seminggu, oh aman nih ternyata ketika satu persatu permasalahannya udah aku selesaiin, aku udah lebih lega, bebannya tuh berasa banget lah berkurang. Tapi memang ketika ini mental nih yang kena nih, aku triggering lagi. Biasanya sudah lebih dari 2 minggu aku tuh susah banget dorong diri aku untuk
bisa nggak sih pikiran negatif berhenti dulu, aku mau kerja dulu gitu. Dan self talk juga lumayan di aku ini ya membantu gitu. Nah biasanya kalau udah terlalu banyak pikiran, rumit, jadi ngefeknya kita susah tidur kan. Sulit, maunya terjaga terus. Nah itu aku udah udah ada bendera merah dikit nih. Biasanya aku langsung ke psikiater atau ke psikolog aku bantuin. Nah gini Mbak Dita, boleh nggak ngasih tips atau pesan lah ya untuk penonton kita, bagi mereka mungkin yang saat ini sedang mengalami kondisi yang dulu Mbak Dita pernah lalui. Kira-kira ada nggak sih satu tips yang bisa Mbak Dita berikan, langkah kecil di awal yang bisa Mbak Dita berikan untuk mereka lakukan saat ini? Gitu. Boleh ke kamera aja Mbak Dita. Tipsnya kalau kita bisa memahami orang lain, kita jangan kebalik, harus pahami dulu diri sendiri. Emang rasanya bakalan gak nyaman, rasanya bakalan menyakitkan, rasanya bakalan ngerasa kayak impostor, gak bisa apa-apa. Tapi itu akan lebih baik ketika kita udah tahu nih, memang kita butuh, diri kita butuh. Jadi sebelum mentingin orang lain, coba pentingin diri sendiri dulu. Akan terkesan egois, tapi akan lebih egois lagi ketika unfinished business yang kita rasain, gak kita selesaikan, kita malah nyakitin orang lain lagi. Itu sih. Keren, luar biasa. Sejujurnya tadi sih agak deg-degan karena Dokter Adi ngomong bagaimana cara melewati masa lalu. Nunjuknya saya dari bahaya juga. Kamera bahaya Dokter Adi ngomong. Anda langsung deg-degan nih. Wah, ini bahaya. Oke, kita sudah hampir memasuki sesi akhir nih. Berat ya kayaknya. Iya, tadi saya bukan bingung sih lebih karena wah, luar biasa, berat lagi banget. So, biasa kita tutup dengan deg-degan lagi. Jadi seperti biasa, bukan seperti biasa ya, ini adalah game baru kita. Jadi kalau dulu itu adalah mitos fakta Mbak Dokter, sekarang seperti yang kita lakukan sebelumnya Dokter, kita akan lempar kalimat tapi tidak lengkap. Tolong lengkapin, tapi quick respon aja. Jadi apa yang muncul di kepala. Ini kayak lagi di assessment kita. Iya memang. Kita aja jawaban benar dan salah. Oh gitu ya. Hanya apa yang Anda pikirkan. Kan tadi saya yang di assess itu. Gantian ya. Oke ya. Mungkin sekarang kita coba ke Dokter Dudu dulu. Ya kan ahlinya dulu. Ahlinya dulu. Oke Dok. Nah, quick aja. Pertama, hal yang sering dianggap sepele oleh orang dewasa, padahal dampaknya besar ke kesehatan mental adalah susah tidur. Waduh, ini relate lagi. Contoh nyata. Kenapa Dok? Ya, berarti itu salah yang pertama. Itu adalah alarm sebenarnya bahwa kita tidak bisa istirahat. Tubuhnya manusia itu, kalau kata Tasya dulu kan, kalau malam saatnya tidur ya. Jadi kalau sampai kita nggak bisa tidur, itu bukan natural. Ada sesuatu yang tidak sesuai. Apapun itu ya. Apapun itu. Oke, lanjut. 2. Kebiasaan kecil yang kelihatannya biasa saja, tapi sering jadi pemicu kelelahan emosional itu adalah menerima semua tugas dan berkata ya buat semuanya. Wah, ini masuk ke podcast sebelumnya. Masuk ini juga budak-budak korporat biasa. Oke. Itu juga sesuatu yang sepele ya Dok ya? Ya buat orang kayak emangnya gitu nggak sih? Emang harusnya gitu nggak sih? Menormalisasi ya Dok. Yang salah tuh dinormalisasi terus. Luar biasa. Oke, yang ketiga. Banyak orang dewasa datang ke tenaga profesional saat kondisinya sudah parah. Wah, ini definisi parah ini susah juga nih. Benar-benar. Tapi satu hal ya yang mungkin kita bisa tarik juga dari kasusnya Mbak Dita dari yang udah dialami, bahwa untuk mendapatkan tenaga profesional untuk ke psikolog ataupun ke psikiater itu bukan menandakan orang itu lemah. Benar ya Mbak Dita ya? Betul. Justru solusinya mungkin bisa jadi dari sana munculnya. Justru itu adalah bagian dari terapeutiknya mungkin. Benar nggak Dokter Dudu ya? Terus kan? Langkah keberanian. Tapi kan jadi Mas Dokter aja yang jawab. Oke, sebelum disimpan dulu sisa pertanyaan sekarang ke Mbak Dita dulu. Kredit guys. Oke, yang pertama Mbak Dita, balik ya, quick respon aja. Oke. Sebagai orang dewasa, hal yang paling sering bikin aku kelihatan kuat padahal capek adalah Pura-pura baik-baik aja, berpura-pura. topengnya berarti ya. Masking ya kan? Kenapa Mbak? Kenapa? Kenapa kok bisa jawab Kenapa itu? bisa jawab itu ya? Karena banyak kan.
Mungkin kita sendiri juga pelaku tanpa sadar. Oke. Dengan alibinya, ya udah lantar dulu lah ya. Iya kan? Mantap. Lagi, lanjut yang kedua. Waktu kecil, hal yang sering aku tahan tapi nggak pernah aku omongin adalah... Sebenarnya aku pengen ditemenin sama mama papa. Waduh. Aduh, Ditemenin ini berat doang banget loh. lagi. aduh. Waduh, ini... Tuh ya, ingat ya Bapak Ibu di rumah ya. Iya. Jangan Tapi lupa ditemenin tuh. tuh ngobrol ya, bukan temen doang terus pada main handphone gitu kan. Bukan teman dong terus berantem, Iya. enggak juga ya. Enggak juga. Trigger warning. Takutnya malah main catur depan. Kalau diajak main catur nggak apa-apa ya. Iya. Dia main catur. Oke, satu lagi. Masih Mbak Dita? Oke. Aku baru sadar luka lama itu masih ada ketika Aku sering menyalahkan diriku sendiri. ini Dalam banget nih. hari ini aduh, berat. Ya berat Ini banget. berasa ketampol semua kayaknya. Iya. Bahaya nih. Gila jelas. Bapak-bapak di sini. Salah. Tapi kan jangan salah, laki-laki tuh sebenarnya paling rentan gangguan kesehatan mental. betul. Karena Biasa. kan numbness ya seringnya. Diem. Iya. Kalau ada apa-apa tuh harus shutdown dulu katanya. Jangan nyari angka prevalensinya tapi ya. Karena pasti kecil. Kecil betul. Karena nggak ada yang nggak mau lapor. datang. Iya. Tapi banyak yang itu juga. Maksudnya udah ngerasain belum fase duduk di depan teras sambil minum kopi. Ah, udah stres. Oke, kembali lagi ke Dokter Dudu. Oke, pertanyaannya sisa 2 lagi sih, Dok. Keempat ya berarti ya. Kesalahan paling umum orang dewasa saat menghadapi luka masa lalu adalah... Berusaha melupakannya. Wow, kenapa Dok? Apakah memang tidak boleh dilupakan? Tidak akan bisa. Karena memori itu kan memang ada buat diingat. Hanya kita berharap dampaknya tidak lagi banyak negatif buat kita. Berarti tidak boleh, ya bukan tidak boleh, tidak bisa dilupakan kenangan itu ya. Luar biasa emang. Lebih deep lagi nih, bahaya nih. Terakhir Dok, satu hal yang sebenarnya paling dibutuhkan orang dewasa saat merasa kuat sendirian adalah... Boleh diulangin, boleh? Satu hal yang sebenarnya paling dibutuhkan orang dewasa saat merasa, oke, aku kuat sendirian, adalah... Ditanya kabarnya, nggak cuma sekali. Waduh, butuh. Saya juga butuh itu. Nanti gua kabarin. Oh iya, siap. Betul. Siap. Siapa malah dia ngabarin? Saya tanya. Oke, ini menarik sekali, bagus ya. Tinggal Mbak Dita, 2 lagi, Mbak. Oke. Bertahan, Mbak. Bertahan. Siap, keempat. Orang survivor kok ya. Wah, Iya, salah. Habis ini ada lagunya lagi. nih. Oke. Oke. Oke, Mbak, siap ya. Oke. Hal yang paling susah aku lakukan sebagai orang dewasa adalah... Bilang enggak enakan. Tadi baru aja disebutin. Iya kan? Betul. Narasumber yang lain juga gitu ya. Gak bisa nolak atasannya juga ya. Oke. Terakhir, Mbak. Versi dewasa yang aku pengen itu sebenarnya apa? Paham batasan sehat. Ngerti kapan harus nolong, kapan harus ngasih space ke diri sendiri juga. Wow. Wah, gimana bro? Sempurna. Ini sempoa. Sebelum aku Udah. Aduh, ini sayanya overwhelmed nih. Dari yang ditampilkan TV, narasumbernya. Tapi by the way, semoga dari podcast kita hari ini ya, bersama narasumber-narasumber kita yang super spesial banget nih. Pakai telur bebek ya? Pakai karetnya 2. Oke, siap. Karetnya 2. Tapi semoga ini memang bisa memberikan ini ya bro, banyak banget inspirasi. Iya. Bukan cuma inspirasi doang, informasi yang penting-penting juga tadi udah di-share juga oleh Dokter Dudu maupun oleh Mbak Dita. Gitu bro. Luar biasa banget. Nah, ini udah benar-benar penghujung nih sebenarnya. Tapi ada lebih baik karena ini super spesial lah. Kalau ini kan tamu langganan, kalau yang ini adalah super spesialnya tadi. Jadi udah super spesial banget sih. lagi nih. Wah, langsung aja nih. berarti nggak Ada datang salah nih. nih. Canda. Tolong dong minta closing statement-nya singkat, tapi tadi baru hubungan dengan apa yang sarannya, solusinya, dan apa yang dialami. Mungkin dari Mbak Dita dulu. Dari aku dulu. Ya. Kalau dari aku sih sebenarnya simple, tapi sulit dilakukan. Sebelum ingin semuanya baik-baik aja tuh, coba deh tanya dulu ke diri sendiri. Diri sendiri baik-baik aja enggak?
Kamu Sulit apa apalagi kalau buat kabar, kita gitu ya. Kalau buat laki-laki kayak gini lebih sulit lah. Kata-kata ini masukin ke AI gitu langsung bisa jadi kata mutiara banyak nih. Iya. Langsung paragraf ya. Oke, dilanjut Dokter Dudu. Oke, ke kamera langsung. Ya, kamera Apa silakan. kemana yang mana? Oke, baiklah. Ya, ini mungkin agak sedikit panjang, mohon maaf. Saya pengen yang nonton bisa lihat bahwa hari ini yang bersama dengan kita itu ada Mbak Dita yang saat ini sedang belajar psikologi juga, dan saat itu dia pun belajar tentang psikologi dirinya. Bahwa orang yang mempelajari psikologi juga akan butuh psikolog atau psikiater untuk bantuin dia. Kalau perlu saya sampaikan, saya pun ada masanya rutin ke psikolog. Ada masanya bahkan ke psikiater juga. Jadi, bukan berarti kalau kalian merasa sudah cukup belajar, terus kalian nggak perlu datang ke profesional kok. Datang ke profesional itu adalah jalan yang dimana kalian bisa punya teman diskusi untuk discover diri kalian sendiri dan punya personalized treatment buat kalian. Dan itu nggak pernah salah buat siapapun ya. Betul. Wow, bravo, luar biasa. Sempoa ini Sempoa. semuanya aja gitu. Sempoa, ya. Luar biasa ya, dokter. Terima kasih Mbak Dita, Dokter Dudu, Dokter Adi. Ya. Ini adalah sesi, sekali lagi, ini adalah sesi daging yang luar biasa. Dan pastinya akan selalu ada daging-daging lainnya di episode-episode lainnya. Jangan lupa tetap ada di channel-channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Hadirkan manfaat buat yang lain. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you di lain waktu. Oke, thank you ya Mbak Dita. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you, ya. Mbak. Terima kasih. Thank you, dokter.